Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans. Sebelum kita lanjut dengan tema mencari jawara Jakarta, terlebih dahulu saya ada informasi nih terkait dengan Rizik Syihab yang hari ini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah logo Palu Arit di lembaran uang baru. Kita akan bergabung dengan Retno Ayu langsung dari Polda Metro Jaya untuk mengetahui seperti apa pemeriksaan dari Rizik Syihab hari ini. Silakan Retno, laporannya. Ya, Yofi, hingga saat ini penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Front Pembela Islam atau FPI, yakni Rizik Syihab, yang setidaknya setelah 2 jam menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, sudah ada 12 pertanyaan yang diajukan tim penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya kepada Rizik Syihab. Di antaranya memang ada pemutaran ulang, yakni dari ceramah Rizik Syihab yang di dalamnya diklaim ada pernyataan dari Rizik Syihab yang menyatakan bahwa ada logo mirip Palu Arit yang berada dalam uang rupiah yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan memang saat ini masih terus menjalani pemeriksaan, sudah 2 jam lebih namun belum juga terlihat selesai, dan memang masih ada konfirmasi lain yang akan ditanyakan oleh tim penyidik terhadap Rizik Syihab tersebut. Dan sebelum Rizik Syihab sudah ada saksi-saksi lain yang diperiksa terkait kasus tersebut, diantaranya yakni dari pihak Bank Indonesia yang menegaskan bahwa memang logo yang dituduhkan oleh Rizik Syihab sendiri bukanlah logo Palu Arit, merupakan logo Bank Indonesia yang memang sudah ada sejak 2002, dan itu memang merupakan salah satu pengaman yang diletakkan pada uang untuk agar tidak bisa dipalsukan begitu. Dan selain itu juga sudah ada saksi dari pelapor serta saksi ahli pidana IT, kemudian ada ahli bahasa yang juga sudah diperiksa. Namun meski sudah dinaikkan ke penyidikan, saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian karena ini merupakan sprindik umum yang dimana meski sudah dinaikkan ke penyidikan namun belum ada tersangka, dan nantinya dari hasil pemeriksaan ini bisa mengerucut pada penetapan tersangka oleh penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya itu sendiri. Sementara itu masa dari FPI yang memang sejak pagi tadi sudah mengawal pemeriksaan Rizik Syihab juga sampai saat ini masih terus berkumpul di depan Mapolda Metro Jaya yang memang tidak diizinkan untuk masuk. Dan pada kedatangannya pagi tadi, Rizik Syihab didampingi oleh beberapa pengacara dan tim dari masa FPI yang memang hanya diperbolehkan beberapa yang diperbolehkan masuk untuk mengikuti pemeriksaan di Direskrimsus Polda Metro Jaya, dan selebihnya harus menunggu di depan Mapolda Metro Jaya dengan pengamanan begitu ketat. Lebih dari ribuan personil kepolisian disiagakan, digabung juga anggota TNI, kemudian ada Barakuda, Water Cannon, serta tim Gegana yang disiagakan. Dan nantinya ini juga bisa menjadi penentuan siapa tersangka dalam kasus ini, mengingat sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Selain kasus terkait Palu Arit, ada 2 kasus yang memang ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait terlapor dari Rizik Syihab sendiri. Di antaranya ada penyataan penistaan agama Nasrani yang diungkapkan dalam ceramah Rizik Syihab juga. Kemudian ada juga pernyataan dari Rizik Syihab dalam ceramah di beberapa waktu lalu terkait pernyataan yang melecehkan Kapolda Metro Jaya. Saat ini kami masih terus menunggu pemeriksaan yang masih berjalan di Direskrimsus Polda Metro Jaya. Sementara itu yang dapat saya laporkan, Yufi, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi dilaporkan bahwa pemeriksaan masih terus dilakukan dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita akan kembali ke tema dialog kita mencari jawara Jakarta. Jika kita lihat tadi begitu ya, sudah banyak sekali program-program yang diutarakan di sini. Yang paling utama adalah seperti membangun manusianya, membangun soul-nya dari Jakarta. Tapi untuk program utama, jika tadi ada UKM dan juga pendidikan, kemudian ada ingin melanjutkan begitu ya program-program yang memang belum sempat dijalankan sebelumnya. Kemudian ada yang menarik di sini adalah Jakarta 1 yang dianggap bagi paslon nomor 2 ini dianggap sebagai ini sebenarnya kartu yang sudah ada hanya dijadikan satu. Kalau tanggapan Anda apa sih yang beda antara kartu Jakarta 1 ini dengan kartu-kartu yang sudah ada sebelumnya? Sebelum kita masuk ke Jakarta 1 ya Mbak ya, program kartu itu, kita ingin menegaskan sedikit dulu nih. Ada hal yang penting nih sebenarnya. Kalau ini insya Allah Mas Agus dan Bu Silvi jika dipercaya oleh warga Jakarta untuk memimpin Jakarta, akan ada perubahan besar yang akan kita coba lakukan. Pertama, kita lihat Mas Agus dan Bu Silvi itu ingin agar ada rekonsiliasi dulu nih. Karena sekarang ada kecenderungan terjadi gesekan-gesekan ya antara kelompok-kelompok masyarakat yang terjadi di Jakarta. Kita istilahnya kita jangan menutup diri nih, ini kenyataan. Dan ada kecenderungan mengaitkannya dengan pilkada, padahal itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan pilkada. Ini kita ada kepentingan bermain, tapi kita nggak mau bahas lah. Jadi kalau Mas Agus dan Bu Silvi terpilih, kita ingin sekali agar versi-versi ini, gesekan-gesekan antar kelompok ini, kita rekonsiliasi deh. Kita ini sama-sama warga Indonesia, kita ini sama-sama warga Jakarta, pengennya baik gitu loh.
jangan saling curiga, jangan saling tuduh, ya. Kita harus saling percaya nih satu sama lain gitu loh. Itu program utama kita. Ini prakondisi, syarat bagaimana caranya agar bisa program-program unggulan kita bisa berjalan. Di Mas Agus ini kan sebagai seorang tentara ya Mbak ya, gitu. Dulunya tentara, juga sangat terkenal orang yang selalu punya integritas dan selalu ingin menjaga integritas, itu menekankan pentingnya stabilitas. Baik. Gitu, harmoni, kedamaian. Kenapa? Kalau kita nggak ada damai Mbak, nggak ada saling percaya, bagaimana program bisa jalan? Itu mesti dipahami dulu. Kepercayaan dulu dari awal begitu ya, tapi singkat saja terangkan mengenai kartu Jakarta 1 ini karena waktu kita juga terbatas. Boleh, oke. Nah, untuk masalah kartu Jakarta 1 ini kan bagian dari program, ya kan? Kita semua data ini kita masukkan, kenapa? Kan akan mudah mengidentifikasi gitu. Bedanya dengan kartu-kartu yang sudah ada Kalau yang sebelumnya? sebelumnya kartu kan itu tersebar Pak. Tersebar, datanya tersebar. Kita ini terintegrasi. Semua data kita punya. Jadi istilahnya mohon maaf. Semua data penduduk di Jakarta ini akan digabungkan menjadi satu dalam kartu itu. Nah, karena misalnya mohon maaf, KJP, KJS oke, bagus, ya kan? Itu pasti akan tetap kita lanjutkan. Tetapi tetap tidak bisa kita pungkiri pada saat Mas Agus keliling, saya bersama teman-teman menemani Mas Agus lebih dari ratusan tempat, Mbak. Kita datang dan masih banyak masyarakat miskin, ya, masyarakat yang kesulitan itu belum mendapatkan akses ke KJS ataupun KJP, meskipun mungkin kok di media banyak luar begitu biasa. yang masih belum mendapatkan KJS dan juga KJP. Nah, Kita akan bahasnya saat lagi, kita akan tanyakan kepada paslon petahana sesaat lagi di Speak After Lunch.